Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas berkat kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus yang berasal daripada Engkau yang menyertai kami, yang juga bisa menuntun kehidupan kami, dan juga Tuhan, biarlah hati kami boleh ikhlas dan tulus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman yang kami dengar boleh kami jadikan sebagai motivasi, sebagai prinsip dan dasar dalam menjalani kehidupan ini, sehingga termulia nama-Mu di atas hidup kami Bapa, terpuji termulia nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ambil dari kitab Yeremia 10 ayatnya yang ke-6. Yeremia 10 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Kami ulang kembali. Yeremia 10 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Itu renungan kita di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di sini kita harus mengenal dulu siapa dan bagaimana Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi. Ya, dia itu menulis tulisannya dalam Perjanjian Lama. Yeremia disebut sebagai seorang nabi. Ya, nabi berarti kalau disebut nabi berarti orang-orang inilah yang bisa bernubuat atau bisa diberikan Tuhan karunia untuk melihat masa-masa depan. Bisa mereka mengetahui apa yang terjadi untuk masa-masa yang akan datang. Nah, nubuat ini bisa disampaikan Tuhan melalui mimpi, melalui penglihatan, dan juga melalui perkataan-perkataan. Nah, seorang Nabi Yeremia, dia merupakan seorang yang sangat muda untuk dipilih Tuhan menjadi seorang nabi. Ya, seorang nabi atau seorang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Nah, pada dasarnya seorang nabi itu diperkirakan dipilih mulai berumur 20 sampai 30 tahun. Tapi di sini karena disebutkan Nabi Yeremia merupakan nabi yang muda. Nah, dia berarti dipilih menjadi seorang nabi sebelum genap berumur 20 tahun. Dan Nabi Yeremia itu melakukan pelayanannya sebanyak
atau selama 40 tahun. Ya, 40 tahun dia melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang nabi, dan juga di dalam pelayanannya dia mengalami banyak penderitaan. Dia mengalami banyak keluh kesah. Yang menjadi penderitaannya di sini adalah setelah dia melihat bagaimana penderitaan bangsa Israel sebelum dibuang ke Babel. Dibuang ke Babel itu sebagai seorang budak, seorang pekerja yang terjajah. Itu dia. Nah, bahwasanya sebelum hal itu terjadi, sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel, Nabi Yeremia sudah sangat menderita melihat keadaan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu sebelumnya terbagi atas dua, ya, bagian utara dan bagian selatan. Nabi Yeremia bekerja di Israel bagian selatan. Nah, di situ dia melihat banyak ketidakadilan yang disampaikan oleh orang-orang yang terpandang kepada sesamanya. Dan juga di situ banyak nabi-nabi palsu, ya, yang menyatakan saya adalah seorang nabi katanya. Tetapi mereka itu tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Mereka itu memberikan janji-janji manis bahwasanya bangsa Israel tidak akan dijajah, bangsa Israel tidak akan dibuang. Mereka memberikan janji-janji manis supaya apa? Supaya bangsa Israel merasa, oh, tidak akan ada lagi penderitaan, oh, tidak akan ada lagi penjajahan, oh, ternyata hidup kami akan selamanya indah dan manis. Tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi Yeremia untuk melihat bahwasannya untuk masa-masa yang akan datang bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Dan di situ juga merupakan masa-masa penderitaan. Dan juga kalau kita lihat ke bawahnya, bahwasanya bangsa-bangsa yang ada di Israel atau di sekitar Yerusalem, mereka itu sudah mulai terkontaminasi atau tidak mengenal lagi Tuhan. Mereka itu sudah menyembah berhala. Tahu menyembah berhala? Tahu? Mereka itu membuat patung-patung. Mereka itu memuja hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hati Yeremia perih melihat keadaan itu. Oleh karena itu dia terus berdoa dan mohon kepada Tuhan supaya bangsa Israel dilepaskan. Dan juga di situ Yeremia selalu memperingati bangsa Israel supaya kembali kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel adalah merupakan bangsa yang paling bebal. Nah, pada saat itu juga Nabi Yeremia melihat kehancuran itu akan terjadi, dan bahkan dirinya sendiri juga ada di dalamnya. Tetapi Yeremia tetap percaya dan setia kepada Tuhan bahwasanya Tuhan akan melepaskan bangsa Israel. Nah, yang perlu kita pahami di sini apa? Yaitu walaupun Tuhan murka, walaupun Tuhan mengizinkan bangsa Israel jatuh ke tangan Babel, Tuhan masih tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan masih tetap setia kepada janji-janjinya kepada bangsa Israel. Nah, oleh karena itu juga dengan dilihatnya atau dengan sepengetahuan Yeremia bagaimana kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel, maka Nabi Yeremia juga menyatakan bahwasanya tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Nah, kalau kita lihat ke ayat berikutnya, bahwasanya bangsa Israel menyembah
menyembah Allah lain, menyembah berhala-berhala. Mereka memuja-muja Allah-Allah lain, baik itu seperti patung-patung. Nah, dia disitu menjelaskan bahwasanya patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang disembah bangsa Israel itu tidak bisa memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Ya, kita semua tahu bagaimana yang dimaksud dengan patung kan? Bernyawa patung? Bernyawa? Bisakah itu memberikan pertolongan kepada kita? Bisakah? Tidak. Ya. Nah, oleh karena itu, maka bangsa atau Yeremia menyatakan tidak ada yang sama seperti engkau, katanya. Engkau besar dan mau besar oleh keperkasaan. Nah, kebesaran Tuhan itu bisa kita lihat mulai dari penciptaannya. Penciptaan Tuhan akan bumi dan segala isinya. Apakah manusia bisa menciptakan bumi dan segala isinya? Tidak ya? Bisa? Tidak. Ya, kalau manusia sekarang bisa menciptakan hal-hal yang baru atau berinovatif, nah semuanya itu adalah bermula dan berasal dari Tuhan. Itu merupakan keperkasaan dari Tuhan. Nah, keperkasaan dari Tuhan yang mana lagi? Yaitu tentang keselamatan yang Tuhan berikan melalui kelahiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Tuhan menyatakan dirinya sebagai manusia melalui Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa itu boleh diselamatkan. Keperkasaan yang berikutnya apa lagi di situ? Selain daripada Tuhan memberikan keselamatan pada manusia, yaitu bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Nah, keperkasaan yang apa lagi di situ? Yaitu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, coba ini dengan batin ya. Menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Nah, berarti di sini ada suatu harapan kepada kita, bahwasanya kita itu percaya kepada Tuhan adalah upah yang besar. Ada janji yang besar yang akan kita dapatkan nantinya setelah kehidupan kita di muka bumi ini. Itu janji Tuhan. Setelah Tuhan memberikan janji keselamatan kepada kita manusia. Nah, bagaimana dengan kalau manusia berjanji dengan manusia? Ya, manusia boleh ingkar. Dalam hitungan detik manusia bisa berubah akan janjinya. Tetapi janji Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi oleh karena itu, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir tentang kehidupan ini? Tentang kita berbuat kebaikan dalam hidup kita ini. Jangan karena kita lihat teman-teman kita selalu berbuat kejahatan. Kita ingin ikut bersama dengan mereka, karena kita lihat hidup mereka mungkin bahagia, tapi kita harus punya pengalaman bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di mata Tuhan nantinya kelak di kedatangannya yang kedua kali.